Oh, siapa yang nanya? Jangan tunggu-tungguan. Nah, Pertama kali saya film atau seperti apa sih? Mungkin cerita seperti apa gitu dibikin film sama Kang Soleh. jadi ini adalah film dokumenter tentang perjalanan karir aku dan orang-orang yang di belakangnya, terus yang bersirkulasi di konser GBK kita tahun lalu. Jadi sebenarnya sih nggak ada acting sama sekali di film ini. Jadi bukan yang film acting, tidak ada skrip. Jadi ibaratnya kejadian dulu baru. Ya, jadi bukan film pertama atau film kedua, kan tadi bertanya apakah ini pengalaman kalau main film kan udah. Ini kan bukan berakting, ini kan dokumenter, jadi bukan film fiksi atau film feature film gitu. Ditanya menjawab. Ya, jadi bisa dibilang ini dokumenter yang pertama buat Raisa karena belum pernah bikin dokumenter sebelumnya. Lu di bawah sih, jadi gua wawancara ngeliat ke bawah. Ini kan periodenya panjang ya dari 2009. Ada nggak footage yang sulit didapat atau sampai akhirnya ceritanya udahlah kita nggak masukin karena nggak ada potongan videonya misalnya. Kalau sulit sih relatif tidak ya, karena yang penting ada dana bisa didapatkan. Nah, persoalannya bagaimana Pak Produser menyetujui dana untuk mengakuisisi itu footage itu. Tapi kelebihannya kita senangnya partneran sama Yaya Boim. Yaya Boim punya arsip tentang Raisa dari kecil luar biasa banyaknya. Jadi kita tuh nggak susah untuk dapetin basicnya, tinggal kita cari yang Yaya tampil di mana, Yaya tampil di mana itu kita baru cari. Tapi basic bahkan Yaya nyanyi dari umur TK kita punya. Ya, nanti di film ini bakal terdengar suara Raisa 4 tahun. Mungkin yang sebenarnya yang bikin paling menarik dan eksklusif dari suatu dokumenter itu kan footage yang kita belum pernah lihat sebelumnya kan. Jadi yang belum pernah terpublish, belum pernah ada di sosial media ataupun dimanapun. Jadinya ya itu kesempatannya buat Arsip Juni dan arsip keluarga. Ya, itu kan lihat lagi footage-nya, itu kan udah lama-lama, itu flashback lagi nggak sih? Sempet nangis nggak sih pas wawancara? Banyak banget aku yang nggak nyangka itu ada footage-nya gitu, kayak kita workshop lah, album pertama, terus ya macem-macem lah, kayak manggung-manggung yang zaman dulu yang make up-nya masih belang-belang kayak gitu tuh kayak cringe ada, cuma kayak lebih ke bangga gitu, tadinya dari situ ke sini ya kita udah mengalami semua itu, melalui semua itu. Pas pertama kali project dokumenter ini Pas pertama kali project dokumenter ini mau dibuat, ada pergulatan nggak mau bikin project ini? Sebenarnya aku cuma ini sih, pertanyaannya tuh bisa menarik nggak sih Mas, karena aku nggak pernah nggak pernah bisa ngelihat kehidupan aku dari sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi menurutku ya udah, kalau menurut Kang Soleh menarik, menurut PH menarik, bisa orang pada mau nonton, ya udah aku terbuka gitu. Tapi pertamanya mungkin aku kayak lebih ke aduh, orang pada mau nonton nggak ya gitu. Ya mungkin Terus pas dari TK sendiri seperti apa sih? Mungkin perjalanan karir sedikit aja ya, mungkin jatuh bangunnya dari TK seperti Ya, nanti nonton Mas. Makanya tadi bertanya soal apakah ada jatuh bangun, ya nanti di film itu bakal diperlihatkan bagaimana perjuangan seorang Raisa dari dia menyanyi di kafe sampai akhirnya punya album dan menaklukkan GBK. Dan kita bisa melihat bahwa perjalanan kenapa seorang Raisa ini cinta musik tuh sejak kapan. Nah, nanti bisa tergambar di dokumenternya. Makanya nanti tunggu aja 6 Juni di bioskop. momen yang paling lucu dong soal proses pembuatannya, ada nggak? Mulai di spill nggak? Apa ya? Atau part yang paling Spill lah dikit-dikit. ya senang gitu, part yang paling disenangi. Momen paling apa lah kalau lucu lah. Kalau menyedihkan sih gue ingat, tapi kalau lucu Atau yang paling memorable gitu. Yang paling memorable ini nih, marah-marah nih sebelah kita nih. Manajernya Raisa nih. Ya gimana nggak marah-marah ya? Kenapa? Ya. Kenapa? Ya itu tadi kan karena kita persiapan menuju GBK, tensinya sangat tinggi kan. Jadi itu salah satu drama gitu. Mungkin teman-teman ingat juga kita sempat bersebelahan dengan pertandingan U20. Ya sedikit banyak adalah dari sisi kami sebagai promotor dan penyelenggara acara, kita ceritain juga gimana kondisi kita saat itu gitu. Itu belum pernah kita buka juga kan. lumayan tricky lah. Kita kan kalau dokumenter kan secara kamera kan harus ngikutin mereka berdua, ngikutin kemana-mana. Ada masa dia lagi nggak, sebenarnya udah bilang jangan ikutin karena moodnya lagi enak, tapi gue tetap mau ikutin. Jadi gue jauh ngikutin, padahal dia lagi marah-marah, gue sampai diusir sama dia. Tapi Raisa sendiri memberikan batasan nggak sih mana yang boleh masuk dan mana yang boleh, dan yang nggak boleh gitu?
Paling kalau batasan soal privacy Zalina aja ya. Iya. Itu sih soal kayak kan memang Raisa punya komitmen untuk nggak ngasih lihat dulu wajah anaknya ya, itu aja. Tapi dari ceritanya sendiri, karena itu kan kalau teman-teman ingat ada yang cukup viral dari konser kita kan, klipnya Zalina yang lagi ngomong congratulations mama gitu kan. Nah tapi teman-teman ngeliat aku nangis di situ, tapi di balik itu kan mungkin Ada nggak puzzle kebayang ya. itu yang lagi kejadian di kehidupan aku selama 2 hari sebelum itu kan apa gitu, sehingga membuat momen itu sebegitu berharganya buat aku gitu. Jadi itu momen itu tadi seperti yang dilihat di trailernya itu bakalan ada Ada di juga. Aku juga tadi pas ngeliat di situ kayak anjir, gue mau nangis lagi, aku emang lemah. Ada accident nggak sih pas buat Ini dokumenter? terakhir ya teman-teman, karena kita mesti keluar. Misalnya pas hujan kamera mungkin ada yang rusak atau apa? Enggak sih, kalau kamera rusak sih enggak, tapi justru kalau kita sisi PH happy ya, karena itu dramanya ya. Ya. Nah, Cuman soalnya ya prefer udah, sutradara kita jalanin fiksi aja. atau dokumenter? Saya Oke, yang terakhir. tidak ada prefer ketika saya garap ini saya lebih suka ini, nanti ketika ada proyek yang berikutnya saya lebih suka yang berikutnya. Saya mencintai semua yang saya kerjakan. Oke. Terima kasih teman-teman. Udah, kita mesti keluar. Zalina. Ya pokoknya nantikan di film Harta Tahta Raisa, Anda bisa mendapatkan jawaban apa arti seorang Zalina di mata Raisa. Mantap. 6 Oke. Juni 2024. 2024. Terima kasih ya. Terima kasih di luar. Di luar ya. Terima kasih. Reaksi pas Berjalan. Jangan haru sih, karena aku ngelihat banyak orang reaksi orang-orang di balik layar gitu yang aku nggak ngelihat kan. momen paling favorit kan di sana di dokumenter ini. Paling favorit ngelihat Yoraisa tadi yang pas Yoraisa masuk stadion itu kan aku nggak tahu kan, jadi ngelihat momen-momen kayak gitu itu favorit aku. Bentar. Raisa juga seorang anak. Jadi ini mau dokumenter Harta Tahta Raisa ini mau menampilkan seorang Raisa dari berbagai macam sisi itu, bahwa seorang Raisa tidak hanya seorang diva tapi juga seorang yang punya keluarga. Jadi ketika melihat dokumenter ini bukan cuma perjalanan karir Raisa yang bakal Anda lihat, tapi juga sisi lain dari seorang Raisa yang ternyata juga manusia sama seperti kita, cuma bedanya dia terkenal aja. Tapi kan bakalan akan mendirect film yang lain juga nggak? Jadi kalau ada tawaran gitu. Ya, Action atau kalau soal tawaran kan saya tidak pernah bilang apa bakal atau nggak, ya tergantung siapa yang nawarin dan bagaimana ceritanya. Jadi saya mah ya siap-siap aja, nggak akan menolak atau apa. Selama saya menganggap ceritanya bagus atau topiknya saya sukai, ya pasti saya akan mendirect. Cuma ya kalau saya selalu ingin ada hubungannya dengan musik. Dari akun sendiri mungkin yang paling menarik apa dokumenter kah atau action atau gimana gitu? Semuanya menarik. Ya, ketika menggarap dokumenter Raisa ya ini menarik. Saya selalu menganggap semua yang saya kerjakan saat ini itu yang paling menarik bagi saya. Ini mendirect yang keberapa nih? Kalau film itu, film panjang itu sudah 3, kalau film dokumenter pertama. Tantangan menggarap dokumenter adalah bahwa ini kan belum jarang yang melakukan dan saya belum pernah melakukan, terus Imaginary juga belum pernah melakukan, jadi sesuatu yang memang tidak ada apa ya panduannya atau tidak ada bandingannya. Jadi memang ini jadi sesuatu yang bisa jadi benchmark. Mungkin nanti kalau saya menggarap dokumenter lagi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi tantangannya yaitu bagaimana membuat sebuah sistem kerja yang kira-kira cocok nih kalau bikin dokumenter seperti ini. Kalau bikin film panjang kan sudah banyak, apa sudah ada, harus langkahnya gini-gini. Ketika bikin dokumenter cuma bisa meraba-raba, kalau bikin film biasa sih begini. Nah itu dikombinasikan dengan bagaimana kalau sekalian melakukan kerja wartawan. Tapi kan kalau boleh disuruh pilih, tetap memilih di stand up comedian apa mencoba hal baru menjadi sutradara? Saya semuanya aja, yang penting saya suka. Ya, pasar dokumenter Indonesia saya harapkan dengan film Harta Tahta Raisa ini ditayangkan di bioskop, mudah-mudahan bisa memicu gairah munculnya film dokumenter yang lain ya. Kan kemarin sudah ada tuh dokumenter yang cukup bertahan lama di bioskopnya. Mudah-mudahan dengan adanya dokumenter Raisa ini jadi dokumenter musisi lain atau band lain bisa tumbuh dan diapresiasi di layar bioskop dan masyarakat. Tapi kan Imaginary kan itu udah dikenal juga melahirkan banyak
Iya. dan sekarang ada Raisa juga yang diproduksi sama mereka. Nanti jadi pressure juga nggak sih dengan dibandingkan nanti dengan film-film sebelumnya yang lebih besar gitu loh. Ya itu kan pressure-nya di produser bukan di saya. Sebagai sutradara kan juga. Nah, kan saya tadi bilang saya nggak memperhatikan pendapat orang. Biarlah pressure soal kinerja Imaginary di Andika dan Ernest Prakasa. Tapi udah siap nanti dibanding-bandingkan dengan Ya silakan aja, tonton aja. Saya siap dibanding-bandingkan. Saya orangnya tidak terlalu memusingkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi silakan tunggu di bioskop ya 6 Juni.